Oke, assalamualaikum adik-adik sekalian. Eh, kita bahas hari ini materi dari SMUP Unpad ya, Matematika Dasar. Babnya bab turunan, subbabnya aplikasi turunan ya, untuk menggambar grafik. Walaupun sumber aslinya dari SMUP Unpad, namun relevan ya untuk berbagai tes, buat Undip ke, buat UMUGM ke, buat UTBK ya. Terus untuk ulangan harian anak kelas 11 juga pas ya. Ada sebuah fungsi seperti ini, fungsi apa nih? Fungsi pecahan ya. Fungsi pecahan tuh cirinya punya asimtot nanti ya. Pada interval ini bacanya 0 sampai 4 ya adik-adik, terutama yang kelas 11. Mungkin kalau yang kelas 12 sudah biasa ya. Ini bacanya 0 sampai 4. Jadi X-nya dibatasi 0 sampai 4. Bukan koordinat 0,4 ya. Memiliki apa nih, maksimum apa, minimum atau dan seterusnya. Kalau titik belok semua udah tahu apa? Titik belok itu terjadi pada saat turunan kedua sama dengan 0 gitu ya. Ya, silakan di pause dulu videonya dan dicoba. Ini bukan soal tricky ya, soal yang biasa aja. Maksudnya yang cara kerjainnya memang sudah fix ya, sudah biasa. Yap, bismillah. Sudah dicoba? Berarti ini kalau lihat dari pilihan gandanya, grafiknya akan mempunyai maksimum saja atau minimum saja ya. Atau gini, punya dua-duanya tapi masa dua-duanya 1/16 ya. Berarti yang benar bakalan salah satu ya. Itu analisa dari model pilihan gandanya. Sekarang yang pelajaran matematika benerannya yang sesuai dengan konsep kelas 11 ya. Ayo kita turunin. Ini kalau fungsi aslinya itu kan, kalau nggak mau dalam bentuk turunan gimana nih? X kuadrat kurang 4X pangkat min 2. Setuju semua? Turunannya jadi min 2 kurung X kuadrat min 4X sama isi kurungnya. Min 2-nya turun ke bawah terus berkurang 1 jadi apa? Min 3. Dikali apa? Dikali 2X kurang 4. Ayo, paham nggak dari mana nih? 2X kurang 4 ini turunan dari dalam kurung ini. Udah bisa ya? Pasti, karena kalau kalian kelas 11 ya, pembahasan tentang mencari maksimum minimum belok begini atau menggambar kurva dipelajari setelah membahas turunan dalil rantai ya. Jadi ini mesti bisa ya, karena urutan pelajaran ini sudah dilewati. Nah, maksimum minimum itu terjadi pada saat turunan sama dengan 0 ya. Jadi kalau ini disama dengan 0, jadinya apa? Bentuk pecahan sama dengan 0. Bentuk pecahan sama dengan 0 itu pembilangnya aja yang 0 ya. Kalau penyebutnya 0 jadi apa? Penyebutnya 0 akan jadi asimtot. Ini yang pembilangnya 2X kurang 4 ya. Jadi min 2 kurung 2X kurang 4. Ini penyebutnya pangkat 3. Tuh, gitu nggak pangkat 3-nya? Nah, ini X di sini, X kurang 4. Gitu. Oke, ini turunannya kalau udah difaktorin. Konsekuensinya apa? Karena kita disuruh batasnya 0 sampai 4 saja, ya. Andai nggak ada tulisan 0 sampai 4 ya, maka akan ada 3 titik yang harus diperhatikan, yaitu X sama dengan berapa aja, ayo. X sama dengan 0 dari X ini, pangkatnya ganjil ya, 3. Kemudian X sama dengan 4 sama X sama dengan berapa tuh? 2. Gitu ya. Kalau kita masukin angka di sebelah kanan 4, misalnya 5 ke dalam turunan nih, hasilnya apa? Hasilnya minus bukan? Berarti di sini turunannya minus. Coba masukin 5, masukin 6, masukin 7, masukin bilangan yang di kanan 4 ke turunan ini nih. Oke? Berarti karena ini batasnya nggak ada yang rangkap, nih pangkatnya pangkat ganjil semua,
ini turunannya plus, ini turunannya min, ini turunannya plus. Alias ini akan jadi naik, turun, naik, turun. Oke? Jadi ntar gambarnya gimana? Nah, 2 ini pembuat 0 dari pebilang. Berarti dia akan jadi kayak begitu, turun kemudian naik. Nah, di sini di 2 koma. Nah, di 0 ini sama di 4 ini adalah pembuat 0 turunan, tapi pembuat 0 penyebutnya. Pembuat 0 penyebut turunan. Jadi pembuat tahingga turunan. Di sini bukan jadinya lekukan begini ya, tapi asimtot. Jadi ini terus gitu. Nah, ini naik turun, berarti gambarnya asimtot naik terus, nanti dari kanan turun. Ya. Nah, ini naik lagi pas 4 turun gitu. Nanti kalau kalian cek pakai Photomath akan seperti ini gambarnya ya. Jadi gambarnya naik menuju tahingga, terus dari tahingga turun. Pas ketemu 2 balik ke atas lagi sampai tahingga, ketemu tahingga turun lagi. Ini di X sama dengan 4, ini X sama dengan 2. Karena 2 dan 4 itu pembuat 0 dari penyebut. Oke? Sorry, bukan di 2, di 0 di sini. Di 2 sih pembuat 0 pembilang ya. Kalau pembuat 0 pembilang ini jadi titik baliknya. Berarti minimumnya di X sama dengan 2. Minimumnya di X sama dengan 2 ya. 2 koma berapa? Ya 2 koma masukin aja ke fungsi aslinya. Fungsi aslinya kalau dimasukin 2 berapa tuh? 1 per 4 kurang 8 kuadrat. Jadi 1/16 ya. Jadi nilai minimumnya 1/16 alias jawaban yang B. Kak, mengenai jawaban E gimana? Karena minimumnya 1/16 sudah ketemu, ya jawabannya B. Jawaban E ketahuan salahnya. 2 ini kita masukin ke fungsi aslinya aja hasilnya bukan 16. Jadi kalaupun memang di X sama dengan 2, lagi pula X sama dengan 2 itu bukan titik belok ya. Kalaupun titik beloknya ada, bukan di X sama dengan 2 ya. Ya, 2 itu titik minimum ya. Oke, jadi jawaban E salah ya. Yang lain juga salah. Yang benar hanya B. Mudah ya? Mudah ya. Video ini nggak berdiri sendiri. Jadi kalau kalian ingin konsep secara utuh menyeluruh hanya gara-gara pembahasan soal ini, nggak cukup ya. Buka video-video kakak tentang mencari maksimum minimum di playlist turunan supaya terbentuk konsep yang integrated ya, konsep yang menyeluruh ya. Nggak sepotong-sepotong karena bisa loh kalau kalau ingin mempelajari konsep dengan belajar pada contoh soal saja, satu contoh soal saja, itu bisa misleading gitu ya. Kalau belajar konsep di video tentang konsep ya. Kalau ini videonya lebih ke arah penyelesaian soal. Terima kasih adik-adik, semoga sukses. Assalamualaikum dan tetap semangat. Semangat. Semangat.